Banyak orang merasa bahwa hidupnya sekarang karena karma di masa lalunya. Banyak orang ketika hidupnya susah, hidupnya tidak nyaman, ya sudahlah pasrah saja. Namanya juga sedang menjalani karma. Ini terdengar spiritual, terdengar bijak, tapi sesuatu yang salah dan melemahkan. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang untuk menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Ngomongin karma, ini banyak juga yang DM ke saya, WA saya gitu ya, di kelas AMC juga banyak yang bertanya tentang karma. Ya mau gimana lagi, kata-kata karma ini seolah sebuah kata yang menjadi kambing hitam gitu ya, ketika hidup tidak nyaman. Ini karma orang tua saya, makanya hidup saya berat, makanya saya susah rezekinya. Ini terdengar bijak, terdengar spiritual, tapi suatu yang salah. Ini namanya menyerah gitu ya, menyerah secara halus, menyalahkan pihak lain yang tidak ada sebetulnya, disebutnya karma. Dan akhirnya apa? Pemahaman ini membuat orang berhenti untuk berpikir. Padahal ketika seseorang itu terjebak sama karma, akhirnya apa? Dia merasa usahanya itu sia-sia saja. Saya ingin luruskan pelan-pelan, karma itu bukan hukuman masa lalu. Yang menghukum hidupmu hari ini itu bukan karma. Karma juga bukan warisan dosa orang tua yang harus kamu bayar dengan penderitaan. Bukan juga. Jika seperti itu, tentu Tuhan itu tidak adil. Allahnya terlihat kejam gitu ya. Padahal faktanya Tuhan itu maha adil. Allah itu maha adil sebetulnya. Bukan pada konsep karma, tapi cara sebagian besar kita memahaminya. Banyak orang memakai karma sebagai alasan untuk tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Banyak orang menggunakan konsep karma untuk tidak mau disalahkan, sehingga merasa dia sudah benar karena sedang menjalani karma dari hidup yang dulu. Banyak orang lebih nyaman ketika berkata, "Ini karma saya yang harus saya terima," daripada mengatakan, "Apa ada yang salah ya di cara berpikir saya sehingga perlu dibenahi?" Kenapa banyak orang bicara seperti ini? Ya, karena mungkin ketika menyalahkan karma, tidak butuh lagi untuk saya mikir gimana, saya harus belajar apa, tidak perlu. Terlihat tidak susah gitu ya. Kenapa? Ya sudah, ini karma. Nah, ini yang menjadi persoalan sebetulnya. Ketika hidup susah karena nganggap karma masa lalu, maka hari ini pun tidak perlu berubah. Kalau rezekinya susah karena karma orang tua, ya sudah, nggak perlu belajar apa-apa. Tanpa disadari, konsep karma ini jadi sebagai penghalang untuk tidak perlu bertumbuh. Dan ironisnya, atas nama spiritual, orang berhenti menggunakan pikirannya. Sebetulnya, hidup Anda hari ini itu dari program pikiran Anda
sebelumnya. Sebelumnya ini bukan hidup sebelumnya ya, tapi dari Anda kecil, dari Anda dari kandungan, sampai Anda usia sekarang. Manusia itu awalnya seperti kertas putih yang kosong. Kalau saya mengatakan seperti sebuah flash disk yang kosong. Kemudian dimasukkan program-program di pikirannya sejak kandungan dan itulah yang membentuk hidup Anda sampai sekarang. Pola pikir Anda, pemahaman Anda mempengaruhi sikap-sikap Anda sampai hari ini. Dan itulah yang menentukan hidup Anda. Bukan karma, juga bukan warisan dosa orang tua Anda. Hidup manusia itu bekerja dengan prinsip yang sederhana sebetulnya. Apa yang kau pikirkan, itu yang terjadi. Seringkali orang tidak mau untuk berpikir. Padahal di kitab suci, di Al-Quran, banyak sekali ayat yang menyuruh manusia untuk berpikir. Bukan hidup yang dulu. Bukan hidup Anda dulu. Bukan juga warisan orang tua Anda di hidupnya dulu. Tapi pikiran Anda hari ini, program di kepala Anda hari ini, menciptakan hidup Anda ke depan. Karma itu bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang aneh. Karma itu adalah hukum kerja pikiran. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Itulah karma sebetulnya. Orang yang berpikir takut, hidupnya penuh dengan batasan. Orang yang berpikir curiga, selalu bertemu dengan konflik. Orang yang berpikir kekurangan, maka uangnya selalu terasa kurang dan berkurang. Itu bukan hukuman Tuhan. Itu juga bukan karma masa lalu. Ini adalah hasil cara berpikir yang Anda ulang-ulang terus. Dari Anda baca buku, Anda nonton video, Anda dapat pelajaran dari orang tua Anda, teman-teman Anda, guru-guru Anda mungkin, dan itu yang membentuk di kepala Anda. Dan semua itu masih bisa diubah. Sekali lagi, masih bisa berubah. Jadi ketika dia mengatakan karma itu tidak bisa dirubah, bisanya dijalani saja. Ya ini membatasi, membelenggu orang sebetulnya. Karena faktanya semua orang masih punya kesempatan yang sama untuk berubah. Apalagi nih ketika mengatakan ini karma orang tua saya, ini bahaya banget menurut saya gitu ya. Kenapa? Seolah-olah menyalahkan orang lain, sehingga hidup Anda dikendalikan oleh dosa orang lain. Seolah-olah kita tidak punya kendali di hidup kita sendiri. Padahal setiap manusia diciptakan Tuhan punya pikiran, punya kemampuan untuk berpikir. Berpikir itu adalah menggunakan pikiran. Menggunakan. Artinya apa? Anda yang diberi hak oleh Tuhan untuk menggunakan pikiran Anda. Hidup anak kita itu bukan karena karma kita, tapi karena program yang kita tanamkan ke anak kita. Sekali lagi, hidup anak-anak kita ke depan itu bukan karena karma kita di hidup masa lalu, tapi karena program yang kita tanamkan ke pikiran mereka dari sekarang. Orang tua yang memberikan program awal di hidupnya. Tapi ketika Anda sudah dewasa, Anda ketemu YouTube Cahaya Kehidupan, Anda ketemu kelas AMC, Anda sudah bisa menentukan hidup Anda sendiri. Saya agak gemes ketika orang mengatakan ini sepertinya karma saya, Mas Surman. Tapi ketika dia belajar, setelah diluruskan, setelah saya jelaskan, ternyata hidupnya bisa berubah. Dia bisa lepas dari karmanya. Dia bisa lepas dari pemahaman yang membelenggu dirinya. Bukan karena dosanya dihapus, bukan karena karmanya dicabut atau selesai, bukan. Tapi karena cara berpikirnya berubah.
karena pemahamannya berubah. Dari yang menyalahkan orang lain menjadi mau mengubah sendiri. Dari yang awalnya pasrah saja, sekarang mau untuk berpikir membuat keinginan. Dari yang awalnya pikirnya itu rumit, menjadi jernih. Kenapa? Karena tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika dirubah pikirannya, maka hidup juga berubah. Sesederhana itu. Dan seajaib itu dampaknya. Jadi ketika hidupmu terasa berat, jangan menyalahkan karma. Ketika rezekimu seret, susah, jangan langsung menuduh karma masa lalu. Lebih baik Anda merenung dan Anda kenali program apa yang sedang Anda tanamkan. Program apa yang masuk ke kepala Anda. Karma bukan warisan. Karma tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena hidup Anda, hidup anak-anak Anda sepenuhnya hasil dari program di pikiran Anda sendiri. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.